Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa mendengar dan berfirman, biarlah Engkau memberkati untuk kami semua, sehingga sabda firman-Mu ini boleh menjadikan berkat. Diberkatilah kiranya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan diberkatilah kiranya hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 mulai. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan bisa disambung untuk ayat ini sampai ayat yang ke-11. Olehnya mari pada saat ini kita akan merenungkan di sini. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan merasa sendiri. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan merasa kesepian. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan merasa tidak berdaya. Olehnya kita mari untuk merenungkan firman Allah ini. Kalau kita perhatikan di sini adalah murid-murid Yesus, apalagi yang disebut Simon Petrus. Dia adalah orang yang betul-betul memiliki pengalaman. Dia adalah orang yang pekerjaannya memang berkecimpung di laut atau di danau tersebut. Karena dia adalah seorang pelaut pencari ikan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, namanya bekerja, namanya usaha, mungkin tidak selamanya mulus. Kadang-kadang dia dapat ikan banyak, kadang-kadang dia dapat ikan sedikit. Bahkan di dalam firman Allah ini, Simon Petrus dan kawan-kawannya tidak menangkap ikan satu ekor pun. Nah, dalam situasi yang kondisi seperti inilah, Simon Petrus dia harus membawa perahunya ke darat, mencuci perahunya, mencuci jalannya dan melipat. Di dalam situasi kondisi yang seperti ini, dan tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Kenal saja belum, apalagi jabatan. Datanglah seorang yang tidak dikenal menyapa pada pagi-pagi benar pada saat itu. Ada satu hal yang perlu kita renungkan di sini. Banyak orang dan siapapun
kalau dia sudah menekuni pekerjaan dari awal, entah pekerjaan apa, mungkin mengalami kesuksesan, tahu-tahu harus jatuh, tahu-tahu harus jatuh atau bangkrut. Biasanya orang yang mengalami kebangkrutan seperti ini sulit untuk mengulangi atau berusaha dengan usaha yang sama. Dia punya pola pikir kepingin meninggalkan pekerjaan yang sempat gagal itu, ingin berusaha yang baru atau banting setir. Lah disinilah datang seorang yang belum pernah dia kenal, menyapa Simon. Lalu dia mulai mengucapkan kata-kata, bolehkah pinjam perahumu? Kata-kata ini memang enak didengar. Tetapi coba kita merenungkan. Banyak orang-orang entah di mana, yang jelas mungkin bukan saudara, di saat-saat mengalami kegagalan, di saat-saat mengalami kebangkrutan, di saat-saat mungkin sedang mengalami kehancuran dalam usaha apapun, tahu-tahu ada orang datang untuk meminjam fasilitas atau meminjam apalah yang ada dalam diri kita. Biasanya sangat sulit untuk melakukannya. Nah, di sini saya betul-betul mengucapkan dan menaruh hormat kepada Simon. Walaupun semalam dia bekerja tidak mendapat apa-apa, ketemu dengan seseorang yang belum pernah dia ketemu, dia menyapa dan meminjam perahunya. Simon tidak banyak diplomasi. Simon tidak banyak berbicara. Simon tidak merasa awal. Simon langsung memberikan jawaban, boleh, siap untuk perahunya dipinjam. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa. Akhirnya orang tersebut naik di atas perahu itu, dan ada satu perintah, sedikit bawa perahu ke tengah. Dan akhirnya seorang ini berkhotbah di atas perahu itu, dan banyak orang yang datang dan mendengarkan, termasuk Simon mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dia mendengarkan dengan penuh penghayatan. Dia mendengarkan dan mengimani apa yang dia katakan. Akhirnya selesai berkhotbah di dalam firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Berarti mengulangi pekerjaan yang sama, membawa perahunya kembali untuk menebarkan jalannya. Kalau mungkin di sini direnungkan menurut akal, sulit untuk dilakukannya. Karena kebiasaan orang melaut berangkatnya sore, mencari ikan itu malam. Ini sudah pagi, sinar matahari mungkin sudah bersinar. Ada perintah untuk membawa perahunya ke tengah, lalu untuk menebarkannya. Ini satu hal yang sangat sulit, mengulangi pekerjaan yang sama. Tetapi Simon Petrus dia taat untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Walaupun menurut pikiran tidak masuk akal, tetapi dia percaya dan dia lakukan. Walaupun ini berat, walaupun ini sulit, walaupun ini sukar. Karena untuk membawa perahu ke tengah bukan berarti tanpa hambatan. Mungkin perahu baru saja ke tengah, hantam ombak, das, mundur. Perahu lagi ke tengah, hantam ombak, das,
Ini dituntut ketaatan. Tinggal mau atau tidak, siap atau tidak. Banyak orang-orang kadang-kadang kalau ada perintah yang kelihatannya sulit, kelihatannya tidak masuk akal, biasanya enggan untuk melakukannya, enggan untuk melangkah, apalagi bertindak. Tetapi Simon dia melangkah. Walaupun harus menghadapi gelombang yang bertubi-tubi, dia berusaha untuk membawa perahunya ke tengah. Karena ada satu perintah. Mengapa harus perahunya dibawa ke tengah? Mengapa dilebarkan di tengah? Karena memang di tengah itulah banyak ikan yang besar. Tongkol, bukan teri. Olehnya di sini saya pikir berbicara tentang kekristenan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya pinggir-pinggir, kita akan mendapatkan berkat yang teri-teri atau kecil-kecil. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang mau melangkah ke tengah, mau bertindak ke tengah, mau ke tengah, mau ke tengah, mau ke tengah, dan di sana kita akan mendapatkan satu berkat yang besar dan ikan yang besar. Olehnya kalau Allah itu yang memerintahkan, kerjakan sesulit apapun. Karena dia akan bertindak yang belum kita mengerti. Akhirnya Simon Petrus dan kawan-kawannya membawa perahu itu ke tengah. Akhirnya dilebarkan di sana. Betul, setelah dilebarkan di sana, akhirnya ditarik itu jalan, mendapatkan ikan yang begitu banyak, mendapatkan berkat yang begitu banyak. Mari kita akan renungkan. Pasti kita sebagai orang-orang percaya pernah mendapatkan berkat. Mungkin bentuknya bukan ikan, tetapi mungkin berkat, bisa berkat-berkat yang lain yang kita alami, yang kita terima. Lalu coba kita akan renungkan bagaimana di saat kita menerima berkat, reaksi apa, tindakan apa yang kita lakukan. Salut kepada Simon Petrus, ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon Petrus di saat dia mendapatkan ikan yang banyak jumlahnya, banyak jumlahnya. Perhatikan di sini. Dia mengundang teman-temannya untuk merapat, dan perahunya mereka diisi ikan yang didapat dari perahu Simon ini. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Sedangkan kalau kita berpikir di dalam pelayanan di ladang Tuhan, banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Namanya kita melayani tidak hanya di dalam gereja. Di luar gereja kita punya peranan yang sangat penting. Di luar sana kita punya kesempatan yang banyak untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang bisa mengasihi, syukur, bisa memberkati orang-orang lain yang mengalami kekurangan. Simon Petrus mengundang teman-temannya. Di sini berbicara Simon Petrus tidak egois dan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia berpikir dan ingat temannya perlu ditolong, bisa menikmati berkat bersama-sama sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Olehnya marilah di sini kita sebagai anak-anak Tuhan. Simon Petrus menyadari bahwa berkat yang dia dapat ini datangnya dari Tuhan, bukan dari pengalamannya, bukan dari kepintarannya, bukan dari kebiasaannya, dari Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan untuk membawa perahunya tadi ke tengah. Akhirnya dia mendapat ikan yang banyak, walaupun secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Lalu sikap Simon Petrus setelah dia menerima berkat itu bagaimana? Lalu pertanyaan, sikap kita sebagai orang-orang percaya setelah diberkati dan menerima berkat itu bagaimana? Kita bandingkan di sini supaya menjadi renungan kita bersama-sama. Ayat yang ke-11
Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Perhatikan di sini. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berarti di sini Simon Petrus setelah diberkati oleh Tuhan tidak terikat karena berkat tersebut. Bayangkan banyak orang-orang pada saat miskin, pada saat menderita, menangis, berdoa, memohon untuk didoakan supaya diberkati, supaya sukses. Setelah sukses, diberkati oleh Tuhan, segalanya ada, pastilah ada. Tidak lagi pergi ke gereja, tidak lagi mengutamakan Tuhan, tidak lagi setia di gereja di mana dia dilahirkan, tidak taat lagi di mana dia menjadi orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di gereja asal. Olehnya mari pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk taat, belajar untuk setia. Akhirnya firman Allah tadi berkata, saya katakan Simon Petrus diberkati dan tidak terikat karena berkatnya. Berkatnya tadi dia tinggalkan sebentar, mengutamakan, mengikut Yesus. Artinya di sini Petrus mau memiliki pola pikir sepanjang apapun di dalam diri kita, entah apapun yang ada dalam diri kita yang sekiranya dapat ditunda untuk lebih mengutamakan Tuhan, untuk lebih beribadah, untuk lebih berdoa, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak terikat karena berkat-berkat itu. Tuhan menjadi prioritas. Olehnya mari pada saat ini biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang memprioritaskan Tuhan dan tidak terikat karena berkat-berkat itu. Tuhan dinomorsatukan, Tuhan diutamakan, Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Biarlah sabda firman-Mu ini Tuhan bisa menjadikan berkat buat kami. Dan kami bisa bertumbuh semakin hari semakin dewasa secara rohani. Dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Supaya kami boleh setia, boleh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya kami bisa melakukan seperti Simon Petrus. Tidak ada keraguan-keraguan untuk melangkah. Akhirnya dia mendapat berkat ikan yang banyak. Biarlah Bapa yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengakui dan percaya kepada Yesus. Biarlah belajar untuk taat, belajar untuk setia melakukan seperti apa yang firman Allah katakan. Supaya dia juga diberkati oleh Tuhan seperti Simon Petrus. Dan tidak lagi menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia akan menjadi orang yang mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain, mengingat teman dan mengingat Tuhan, mengingat pelayanan pekerjaan Tuhan, mengingat juga pembangunan gedung gereja, supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Olehnya Bapa, biarlah akan memberkati setiap anak-Mu yang tidak bisa bersama-sama dengan kami Pak pada saat pagi ini. Biarlah Engkau akan memberkati semua jemaat-Mu yang tidak bisa Hamba-Mu sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan berkati. Mari kita akan angkat tangan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah Engkau diberkati oleh Tuhan. Berkat dari persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian yang percaya, katakan amin.